Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Tugas 2.3 A9. Aksi nyata modul 2.3. Coaching untuk supervisi akademik disusun oleh Hendra Kirana, SPD. Dibimbing oleh 1. Dedi Priyanto, SPD, sebagai fasilitator. 2. Emi Rosida, SPD, sebagai pengajar praktik. Coaching untuk supervisi akademik tahap pasca observasi pembelajaran dilaksanakan oleh 1. Hendra Kirana, SPD, sebagai supervisor. 2. Tutut Dwi Handayani, MPD, sebagai supervisi yang baik hati. Coaching untuk supervisi akademik tahap pasca observasi pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Tutut. Apa kabarnya hari ini Bu Tutut? Alhamdulillah sehat. Semoga Bu juga sehat ya Bu Tutut ya. Senang sekali hari ini saya kembali berdiskusi dengan Bu Tutut dalam kegiatan serangkaian coaching untuk supervisi akademik yang telah Bu Tutut lakukan bersama saya juga, dimulai dari tahap pra-observasi dan tahap observasi. Nah, pada kegiatan hari ini merupakan bagian tahap terakhir, yaitu tahap pasca observasi. Nah, adapun tujuan kegiatan coaching untuk supervisi akademik pada tahap pasca observasi ini masih sama, yaitu menumbuh kembangkan berbagi pengalaman bersama rekan sejawat dalam meningkatkan kompetensi pembelajaran. Ya Bu Tutut. Nah Bu Tutut, bagaimana perasaan Bu Tutut dalam proses pelaksanaan pra-observasi dan observasi pelaksanaan pembelajaran yang telah Bu Tutut lalui? Perasaan saya lebih ke semangat gitu Pak. Jadi rasanya itu untuk menyiapkan itu pembelajaran itu lebih bersemangat, karena apalagi kan nanti tujuannya dapat masukan lagi dari Pak Ibu dan pembinaan. Jadi rasanya itu lebih semangat, lebih semangat gitu. Alhamdulillah, Bu Tutut menyambut dengan positif, Bu Tutut bersemangat, itu sesuatu yang luar biasa, juga memacu motivasi saya juga ya Bu Tutut. Nah Bu Tutut, saya ingin bertanya lagi sama Bu Tutut. Nah menurut Bu Tutut ya, dari kegiatan observasi pembelajaran yang pernah Bu Tutut laksanakan beberapa hari yang lalu, adakah yang mungkin harus diperbaiki dari kegiatan observasi pembelajaran tersebut atau pasar pembelajaran yang telah Bu Tutut laksanakan tersebut? Diperbaiki dalam pelaksanaan kemarin belajar ke atas kelas kemarin, saya lebih melihatnya ke diri saya sendiri, yaitu manajemen kelas. Jadi manajemen kelas saya sepertinya harus lebih ditingkatkan lagi, karena ternyata di sana itu masih, meskipun saya berusaha untuk membuat pembelajaran yang interaktif, masih ada peserta didik yang mungkin masih kurang termotivasi, ada kurang semangat, kemudian suatu juga masih ada yang kurang aktif kayak gitu. Nah itu yang sepertinya masih harus diperbaiki lagi. Kemudian juga penggunaan waktu, yang manajemen waktunya mungkin harus lebih efektif lagi, lebih efisien lagi. Jadi ada beberapa hal yang kita tutup ya, manajemen kelas, kemudian manajemen waktu ya, kemudian keaktifan siswa ya Bu Tutut ya. Nah pada dasarnya Bu Tutut mungkin nanti akan semakin baik dalam prosesnya ya. Saya seperti itu juga dulu Bu Tutut ya. Jadi memang dari video-video yang kita saksikan itu akan memperbaiki kualitas ya yang ada pada diri saya, terutama Bu Tutut ya juga. Bisa juga menjadi catatan juga, saya belajar juga sama Bu Tutut dari serangkaian pelaksanaan pembelajaran telah Bu Tutut lakukan. Nah Bu Tutut, adakah mungkin hal-hal yang bisa Bu Tutut ceritakan? Adakah hal yang sangat memuaskan atau kurang memuaskan dalam proses pelaksanaan pembelajaran yang Bu Tutut telah laksanakan? Kemarin untuk pelaksanaan belajar
Tutut untuk mencari strategi yang lebih baik lagi ya. Jadi itu hal yang memuaskan, aktivitasnya semakin meningkat ya Bu Tutut. Kemudian menjadi catatannya tidak memuaskan, ada beberapa siswa yang harus diaktifkan dan proses pelaksanaan pembelajaran ke depannya Bu Tutut ya. Oke Bu Tutut, nah apa yang menjadi kesulitan peserta didik dalam proses pelaksanaan pembelajaran yang telah dilakukan oleh Bu Tutut? Kesulitan peserta didik kemarin itu bagaimana mereka menyampaikan pendapatnya. Jadi kan kemarin itu mereka udah diskusi dalam kelompok tuh, kemudian kan kita lakukan konfirmasi jawaban. Nah ternyata waktu ini tuh cuma kalau dikatakan aktif tadi waktu interaktif dengan media itu memang mereka aktif ya, cenderung aktif. Tapi kalau untuk menyampaikan pendapat bahkan secara lisan itu, nah pendapat secara lisan ini yang mereka itu masih harus ayo gitu, jadi masih percaya dirinya yang takut mereka salah mungkin saat mereka menyampaikan secara lisan. Nah itu yang kesulitan peserta didik seperti itu. Iya berarti Percaya dirinya itu. berarti ada catatan bahwa kesulitan peserta didik ini dalam keterampilan berkomunikasi itu menjadi catatan juga ya Bu Tutut ya, bahwa itu yang dianggap sulit ya. Kemudian kepercayaan dirinya masih harus ditingkatkan ya Bu Tutut ya. Oke Bu Tutut, nah dari permasalahan yang tadi Bu Tutut utarakan, bagaimana solusi Bu Tutut untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik agar nanti hasil yang didapat ke depannya semakin lebih baik Bu Tutut? Kalau menurut saya nanti catatan saya kemarin adalah kita harus saya sendiri nanti harus lebih menciptakan iklim dan kondisi kelas yang baik, yang lebih gimana tuh biar anak-anak itu nanti lebih aktif lagi. Kemudian mungkin lebih memberikan penghargaan atau maksudnya ucapan semangat supaya mereka itu nanti lebih berani dan menghargai bagaimana mereka nanti ketika menyampaikan pendapat apapun itu, meskipun benar salah itu nanti harus saya berikan semacam penghargaan lah ya. Jadi supaya mereka ini nanti lebih berani untuk menyampaikan pendapatnya. Nanti anak yang tadi yang kurang aktif itu nanti masih harus ada strategi lagi itu jadi Oke, jadi memang harus mencari strategi ya Bu Tutut ya, selain yang semuanya. ya, selain yang Bu Tutut yang telah upayakan tadi Bu Tutut ya. Nah Bu Tutut, kira-kira nih Bu Tutut ya, apakah pembelajaran yang sudah dilaksanakan telah berfokus pada pengembangan hasil belajar peserta didik secara holistik ya, dan mewujudkan profil pelajar Pancasila yang mencakup kompetensi maupun karakternya Bu Tutut? Menurut saya kemarin pembelajaran yang saya lakukan sudah cukup holistik ya, artinya dari pendekatan ke siswa, kemudian ke materi ajarnya, kemudian juga sudah holistik untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Dan saya pikir kemarin pembelajaran sudah berusaha untuk mencapai dari materi yang belajar Pancasila tadi. Nah karena di situ saya sudah mengupayakan meskipun nanti ternyata hasilnya bisa maksimal untuk anak-anak itu berpikir kritis, kemudian kreatif, gotong royong juga. Nah itu insya Allah sudah Berarti pembelajaran yang telah dilaksanakan Bu Tutut sudah melakukan hal-hal yang baik ya Bu Tutut ya, seperti tadi sudah melaksanakan yang namanya pendekatan secara personal ya Bu Tutut ya, kemudian mendesain strategi dan media pembelajaran yang sudah berpusat pada siswa juga, sudah memenuhi kebutuhan belajar siswa ya, lingkungannya juga didesain semakin bagus juga ya Bu Tutut ya. Nah oke Bu Tutut, nah kira-kira apa saran ya yang akan Bu Tutut laksanakan pada pertemuan berikutnya yang mungkin nanti bisa Bu Tutut laksanakan kegiatan pembelajaran, kegiatan pelaksanaan pembelajaran itu semakin bagus ke depannya gitu Bu Tutut? Menurut saya yang harus saya lakukan untuk kedepannya itu membuat media ajar yang lebih interaktif lagi, kemudian pengembangan ajarnya sama menciptakan iklim kondisi kelas tadi supaya pembelajaran kedepannya itu nanti lebih interaktif. Oke, jadi memang harus melakukan mengkondisikan kelasnya, yang manajemen kelas, kemudian membuat media pembelajaran ya, dan mencoba strategi yang mungkin bisa cocok untuk dilaksanakan proses pembelajaran yang Bu Tutut ya. Nah Bu Tutut, ada nggak kira-kira yang mungkin bisa dibantu dari pihak sekolah yang bisa membantu Bu Tutut dalam proses pembelajarannya semakin lebih baik lagi? Kalau yang bisa diusahakan oleh sekolah barangkali untuk ruang kelas ya,
insya Allah kalau dari sekolah sudah mengusahakan itu, dan nanti kita tinggal maksimal aja untuk menggunakan. Jadi sarana prasarana yang semakin mungkin lebih baik ya ke depannya, yang bisa membantu penunjang proses pembelajaran yang betul ya. Nah, adakah yang mungkin Bu Tutut bisa libatkan dari rekan-rekan sejawat mungkin yang bisa membantu Bu Tutut mungkin? Kalau rekan-rekan sejawat dengan guru kelas 1 tingkat itu ya, dari kelas 1 tingkat 1 jenjang, jadi nanti kita berkolaborasi untuk materi dan media ajarnya. Jadi barangkali nanti saya dapat masukan dari Bu Riri, dari Pak Iri gitu kan, dan Pak Indra juga setelah supervisi ini itu nanti bisa saya Berarti nanti ada kerja kolaborasi dengan rekan sejawat yang satu jenjang, yang satu rumpun mata pelajaran, yang mungkin nanti bisa berkolaborasi dalam mengembangkan perangkat ajar ya, kemudian bisa juga melaksanakan nanti dalam membuat bahan ajar dan sebagainya betul ya. Nah, kira-kira kapan kegiatan perbaikan yang mungkin betul bisa laksanakan gitu? Maksudnya segera mungkin ya, betul ya, segera mungkin. tetap berkesinambungan kan, jadi ya insya Allah nanti di pembelajaran selanjutnya, proses pembelajaran selanjutnya nanti di usaha sudah lebih baik. Oke. Nah, ada nggak komitmen Bu Tutut bagaimana biar pelaksanaan nanti ke depannya semakin baik gitu? Komitmennya apa ya, yang menyemangati diri sendiri lagi harus lebih baik daripada hari, supaya anak-anak juga lebih baik. Kalau anak-anak pengen lebih baik, gurunya harus lebih baik lagi. Oke, berarti komitmen Bu Tutut ya menyemangati diri yang paling penting dulu ya. Kalau gurunya semangat, maka siswa juga lebih semangat dulu ya Bu Tutut ya. Oke, terima kasih nih Bu Tutut untuk waktunya ya. Ternyata hasil dari kegiatan observasi, pasca observasi yang saat kita diskusikan ini semoga mendapat nanti dampak yang baik ya Bu Tutut ya ke depannya. Bukan hanya untuk Bu Tutut tapi juga untuk saya juga. Saya juga belajar sama Bu Tutut. Dari serangkaian kegiatan ini banyak sekali ilmu yang saya pelajari juga untuk mengembangkan kompetensi saya ya Bu Tutut ya. Nah, harapan saya ke depannya Bu juga semakin baik ya Bu Tutut ya. Saya doakan Bu Tutut sukses selalu. Kira-kira ada yang mau tanyakan kepada saya Bu Tutut sebelum saya tutup kegiatan ini? Oke, terima kasih Bu Tutut. Kalau tidak ada lagi, saya akhiri kegiatan diskusi pada pasca observasi sampai di sini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Indra. Sama-sama Bu Tutut. Lembar catatan pasca observasi pembelajaran. Hari dan tanggal, Jumat, tanggal 31 Maret tahun 2023. Nama guru, Tutut Dwi Handayani, MPD. Mata pelajaran, Bahasa dan Sastra Indonesia. Sekolah, SMP Negeri 3 Batam. Kelas, 97. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu memahami apa itu teks cerita inspiratif, memahami fungsi dan tujuan cerita teks inspiratif serta peserta didik mampu menulis membuat teks cerita inspiratif. Lembar catatan pasca observasi pembelajaran di kelas, dari hasil kegiatan wawancara pasca observasi. 1. Supervisi menyatakan kepada supervisor dari hasil kegiatan observasi pembelajaran yang telah dilaksanakan menunjukkan perasaan supervisi semangat dan menyambut kegiatan coaching untuk supervisi akademik dengan positif. 2. Supervisi menyatakan kepada supervisor dari hasil kegiatan observasi pembelajaran yang harus diperbaiki yaitu manajemen kelas, keaktifan peserta didik dan manajemen waktu, keefektifan waktu pengelolaan pembelajaran. 3. Supervisi menyatakan kepada supervisor dari hasil kegiatan observasi pembelajaran terdapat hal yang memuaskan peserta didik lebih banyak yang aktif dalam pembelajaran. 4. Supervisi menyatakan kepada supervisor dari hasil kegiatan observasi pembelajaran yang menjadi kesulitan peserta didik yaitu kesulitan dalam menyampaikan pendapat, keterampilan berkomunikasi, dan masih harus ditingkatkan kepercayaan diri peserta didik. 5. Supervisi menyatakan kepada supervisor dari hasil kegiatan observasi pembelajaran solusi untuk mengatasi kesulitan pembelajaran peserta didik yaitu menciptakan iklim kondisi kelas yang baik, memberikan penghargaan kepada peserta didik, menyusun strategi yang lebih baik lagi. 6.
Supervisi menyatakan kepada supervisor dari hasil kegiatan observasi pembelajaran bahwa pembelajaran sudah dilaksanakan berfokus pada pengembangan hasil belajar peserta didik secara holistik dan mewujudkan profil pelajar Pancasila yang mencakup kompetensi dan karakter. Hal ini sudah dilakukan dengan pendekatan kepada peserta didik. Secara personal, desain materi dan tujuan pembelajaran sudah mengembangkan profil belajar Pancasila. 7. Supervisi menyatakan kepada supervisor dari hasil kegiatan observasi dapat dilakukan saran tindak lanjut pembelajaran yaitu membuat media pembelajaran yang lebih interaktif, pengembangan bahan ajar dan menciptakan iklim kelas pembelajaran yang menyenangkan. 8. Supervisi menyatakan kepada supervisor bahwa kegiatan pembelajaran ke depannya agar lebih baik pihak sekolah dapat membantu penyedia sarana dan prasarana. 9. Supervisi menyatakan kepada supervisor bahwa kegiatan pembelajaran ke depannya agar lebih baik dapat melibatkan rekan sejawat satu mata pelajaran dan satu jenjang dalam berkolaborasi dalam mengembangkan perangkat ajar dan sebagainya. 10. Supervisi menyatakan kepada supervisor bahwa kegiatan perbaikan pembelajaran akan segera dilakukan. 11. Supervisi menyatakan kepada supervisor bahwa supervisi memiliki komitmen terhadap kegiatan pembelajaran ke depannya agar lebih baik dimulai dengan diri dengan memunculkan motivasi internal. Mari belajar, bergerak, berkolaborasi, bermakna dan bermanfaat untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Terima kasih. Salam dan bahagia.